Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Batam, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Elektronika. Di sini kami ingin melakukan pembahasan mengenai bea cukai. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, pengertian bea cukai, yang kedua, fungsi bea cukai, yang ketiga, kewenangan bea cukai, yang keempat, dasar-dasar hukum bea cukai, dan yang kelima, hubungan antara bea cukai dengan pajak. Seperti yang pastinya sama-sama kita ketahui, bea cukai merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Lalu untuk pengertian bea cukai sendiri itu apa sih? Jadi bea cukai itu sering kita menganggap merupakan satu kesatuan yang sama. Padahal nyatanya bea cukai sendiri terdiri dari dua kata yang memiliki arti masing-masing, yaitu bea dan cukai. Yang pertama, bea. Bea merupakan ongkos atau beban harga yang dikenakan terhadap suatu barang yang masuk ke suatu negara atau barang yang keluar dari suatu negara. Istilah bea sendiri itu ada dua, yaitu bea masuk dan bea keluar. Bea masuk tentunya ongkos yang dikenakan pada barang-barang impor. Sedangkan bea keluar, ongkos yang dikenakan pada barang-barang ekspor. Untuk di Indonesia sendiri, dikenal dengan sistem lartas, di mana sistem ini akan mengklasifikasikan barang-barang yang masuk menjadi dua golongan secara umumnya. Itu barang yang dilarang atau barang yang dibatasi. Untuk barang yang dilarang, sesuai dengan namanya, tentunya barang ini memang tidak diperkenankan untuk masuk dan beredar di Indonesia, karena dikhawatirkan akan dapat membahayakan atau mempengaruhi kondisi masyarakat secara luas, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sedangkan untuk barang-barang yang tergolong barang-barang yang dibatasi, artinya barang tersebut boleh masuk ke Indonesia, diperkenankan untuk beredar, namun jumlahnya akan dibatasi, dan itu pun harus mendapatkan izin persetujuan dari pihak-pihak terkait, seperti dari kementerian atau lembaga-lembaga yang rasanya menaungi atau mempunyai pengaruh terhadap barang tersebut. Namun ada juga barang yang memang tidak tergolong baik barang larangan atau barang yang dibatasi. Artinya barang tersebut dapat beredar dengan bebas tanpa harus persetujuan dari pihak manapun. Kemudian yang kedua adalah cukai. Cukai merupakan pungutan atau pajak yang dikenakan terhadap suatu barang dengan karakteristik atau fungsi ataupun sifat tertentu yang aturannya tentu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi bukan semena-mena ditentukan oleh pihak bea cukai. Nah, secara mudah, cukai ini merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengawasi setiap barang yang beredar di negara tersebut. Hal ini dikarenakan barang tersebut dapat mempengaruhi kondisi masyarakat secara luas apabila peredarannya tidak diawasi dan dibatasi. Misalnya, barang-barang yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat seperti rokok
ataupun rokok elektrik atau vape, kemudian juga seperti minuman beralkohol. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi bea cukai. Di sini kami mendapatkan ada 6 fungsi pokok atau 6 fungsi utama dari bea cukai terhadap negara. Yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Yang ketiga, melindungi masyarakat. Yang keempat, melakukan pengawasan kegiatan impor dan ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya. Yang kelima, membatasi, mengawasi, atau mengendalikan produksi, peredaran, dan konsumsi barang tertentu. Dan yang keenam, menunjang pembangunan nasional lewat bea dan cukai. Kita bisa simpulkan bahwa bea cukai sendiri memang digunakan oleh negara yang pertama sebagai bentuk pengawasan terhadap suatu barang tertentu yang mungkin memang mempunyai dampak secara luas seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sehingga dikhawatirkan jika tidak diawasi akan bisa berdampak buruk untuk masyarakat secara luas. Selanjutnya ya tentu bea cukai ini menjadi salah satu pemasukan untuk negara, salah satu bagian dari devisa negara. Kewenangan bea cukai. Yang pertama, cukai. Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati atau menggunakan objek cukai. Objek cukai maksudnya adalah barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, atau perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Contohnya adalah hasil tembakau atau rokok, kemudian etanol atau minuman mengandung alkohol dengan kadar berapapun. Kemudian yang kedua adalah pabean. Pabean adalah instansi yang mengawasi, memungut, mengurus impor dan ekspor baik melalui darat, laut, maupun udara. Di Indonesia, instansi yang menjalankan tugas-tugas ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan Republik Indonesia di bidang kepabeanan dan cukai. Adapun filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dan filosofi pemungutan ekspor adalah untuk melindungi sumber daya alam Indonesia dan menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri. Yang ketiga, proses impor dan pabean. Proses impor dan pabean wajib dijalankan pada benda yang memiliki nilai pajak. Proses impor dan pabean wajib dijalankan pada benda yang memiliki nilai pajak. Kegiatan impor dapat dikatakan sebagai proses jual beli biasa antara penjual yang berada di luar negeri dan pembeli yang berada di Indonesia. Kemudian dasar hukum bea cukai. Dasar hukum bea cukai terbagi menjadi dua. Yang pertama dasar hukum ekspor dan yang kedua dasar hukum cukai. Yang pertama, dasar hukum ekspor. Di bidang ekspor terdapat 8 kebijakan yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tentang ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. Yang keempat, Peraturan Direktur Jenderal Nomor PR32 tentang tata laksana kepabeanan di bidang ekspor. Yang kelima, Peraturan Direktur Jenderal Nomor P41 tentang pemberitahuan pabean ekspor. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 tentang pemungutan bea keluar. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 tentang pengawasan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan atau pembatasan.
Yang ke-8, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Kemudian dasar hukum cukai. Di bidang cukai terdapat 6 kebijakan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tentang tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol. Yang ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Nomor P43 tentang tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau. Yang keempat, Peraturan Direktur Jenderal Nomor P22 tentang tata cara pemungutan cukai etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan konsentrat mengandung etil alkohol. Yang kelima, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 tentang tarif cukai hasil tembakau. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 tentang tarif cukai hasil tembakau. Hubungan bea cukai dengan pajak. Sebelumnya, apa itu pajak? Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama dalam pembiayaan public investment. Ditinjau dari jenisnya, pajak dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu menurut sifat, menurut sasaran atau objek, dan menurut lembaga pemungut. Yang pertama, menurut sifat. Jenis pajak berdasarkan pembagian ini dibedakan atas 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak. Dan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Misalnya, pajak penambahan nilai. Kemudian, jenis pajak yang kedua yaitu menurut objek. Jenis pajak berdasarkan pembagian ini dibedakan atas 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan dengan memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, apakah dikenakan pajak atau tidak, misalnya pajak penghasilan. Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan dengan melihat objek pajak untuk mengetahui subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya pajak penambahan nilai. Yang ketiga, pajak menurut lembaga pemungut. Jenis pajak berdasar pembagian ini dibedakan atas 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dalam hal ini dikelola oleh Dirjen Pajak, misalnya PBB, pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah, dan Dirjen Bea Cukai, misalnya bea masuk, bea keluar, dan cukai. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dispenda, misalnya pajak daerah provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Dirjen Pajak melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan hukum pajak formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan-ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan. Sebagaimana telah mengalami 3 kali perubahan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan pajak dengan bea cukai. Kan tadi udah dijelasin di bagian slide sebelumnya mengenai apa itu bea cukai dan apa itu pajak. Dan sekarang kita akan membahas apa hubungannya. Nah, pertama, dalam istilah kewajibannya, pajak itu bersifat individu. Artinya misalnya kayak setiap orang itu pasti harus membayar pajak sesuai dengan hartanya. Misalnya kan orang yang banyak kendaraan akan membayar lebih banyak pajak daripada orang sedikit kendaraan. Artinya itu lebih bersifat individu kan. Sedangkan pabean atau bea cukai dia lebih bersifat objeknya. Artinya ketika ada objek yang masuk atau keluar, maka objek tersebut yang akan memiliki nilai
untuk dipungut dengan ketentuan tertentu. Dan kedua, untuk ketentuan perundang-undangan yang ada harus menjadi landasan pijak bagi para pungutan bea atau cukai. Artinya, maupun pajak ataupun bea atau cukai memiliki ketentuan yang mengikat mereka mengenai pungutan mereka masing-masing. Artinya mereka tidak sembarang pungut, tapi memiliki ketentuan yang terikat dalamnya. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu bea dan cukai bukanlah memiliki arti yang sama, tapi berbeda dalam tanda kutip. Bea itu pungutan terhadap ekspor dan impor, sedangkan cukai itu lebih pungutan terhadap barang yang memiliki nilai dalam ketentuan undang-undang cukai. Artinya bea dan cukai itu dalam arti luasnya itu pungutan terhadap barang yang diekspor atau impor atau yang memiliki karakteristik tertentu. Lalu bea dan cukai ini juga terikat dalam perundang-undangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Selamat